Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus sholihah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mabad, puji syukur tu hadiratnya Allah Subhanahu wa taala, nama ngalain di tasasudena iman nikmat iman, Islam, usia, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu alumni SMP Tolu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di mana mungkin banyak saudara-saudara kita mungkin sebelum ini ada yang sudah kita hantarkan ke liang kuburnya. Ada yang diantarkan di awal Ramadan, ada yang sebelum Ramadan, ada yang di pertengahan Ramadan, ada yang di akhir Ramadan, bahkan ada yang kita antarkan di 1 Syawal, bahkan ada mungkin setelah Syawal ada yang kita antarkan ke liang kuburnya. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah bahwa Allah masih memberikan kita umur, itu artinya kita masih diberikan kesempatan untuk beramal. Artinya kita yang tinggal ini berarti masih belum cukup amalnya. Sementara nama duk pajolo mungkin madung cukup amalnya lai, maka halai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersyukur dengan kita menggunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada apa yang diridhoi olehnya. Segala nikmat apapun itu, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat penglihatan, semua nikmat, segala nikmat yang Allah berikan kita pakai untuk di jalan yang diridhoi Allah. Itulah yang dimaksud dengan syukur. Jadi bersyukur menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada apa yang Allah ridhoi. Itulah dia syukur ya. Selawat salam semoga terlimpah tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pemimpin para nabi dan rasul dan juga nabi yang terakhir, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kalau kita istiqomah mengikuti petunjuk dari Rasulullah, kelak di hari akhirat kita adalah umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga kita semua yang hadir ini Allah berikan rezeki, Allah berikan umur, Allah berikan kesempatan untuk bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu melaksanakan haji maupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Kalau bisa nanti alumni SMP 3 sama-sama berangkat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat, abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah masuk setelah Syawal, masuklah kita di bulan Dzulqa'dah. Tak lama lagi pula bulan Dzulhijjah. Kemarin sudah banyak kita menghadiri undangan orang yang mau berangkat haji. Kloter 1 berangkat, ini kloter 2 mau berangkat lagi hari Kamis katanya. Kalau nggak Kamis Jumat dari Padang Sidimpuan, kloter 2. Kita berharap juga nanti kita menjadi wafdullah, tamu-tamu Allah. Kata Rasulullah, orang yang hajinya mabrur tidak ada balasan baginya yang layak didapatkan kecuali surga. Orang yang hajinya mabrur, sepulang dia haji, selama hajinya terpenuhi rukun dan syarat, tidak ada yang dilanggar, maka itulah haji mabrur. Orang yang haji mabrur, dia balik ke Indonesia seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa. Iyas narong dosana. Itulah haji mabrur. Umroh mabrur juga sama. Makanya besar pahalanya, tapi pengorbanannya juga besar untuk haji dan umroh. Jadi haji dan umroh itu ibadah fisik. Yang perlu dipersiapkan salah satunya fisiknya harus kuat. Kalau fisik nggak kuat, itulah banyak yang KO ya, akhirnya meninggal di tanah suci. Tapi boleh kita berdoa meninggal di tanah suci, boleh kita meminta, karena Nabi menjamin
Siapa yang meninggal di 2 tanah suci, maka Rasul jamin hidupnya, Rasul jamin jasadnya, Rasul jamin amalnya selamat dunia akhirat. Maka boleh berdoa meninggal kalau nggak di Makkah, di Madinah. Kalau orang yang meninggal di Madinah dimakamkan di Baqi itu ada ribuan sahabat yang dimakamkan di sana. Bayangkan kalau kita dimakamkan bersama dengan ribuan sahabat. Nah, itu dijamin oleh Nabi, disyafaatkan di hari akhir. Nabi yang mensyafaatkan kalau wafat di Madinah atau di Mekah. Ikhwan akhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah bulan Dzulqa'dah. Artinya ini tadi ada ayat yang dibacakan oleh abang anda kita, surat Taubah ayat 36. Ulang bosat kita pandukun ni pepatah lancar kaji karena diulang. Peta pu taulah ka semua ni kan. Kata Allah di dalam ayat itu, inna iddatas suhuri indallahi isna asyara syahran. Allah ketika menciptakan langit dan bumi ya berjumlah 12 bulan, minha arba'atu hurum, di antara 12 bulan non adong 4 bulan haram. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Masuk usia bulan Dzulqa'dah. Kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berbuat zolim. Artinya jangan menganiaya diri sendiri. Ada maksudnya jangan berbuat dosa. Berbuat dosa terhadap diri kita pun tidak boleh, apalagi berbuat dosa kepada orang lain. Menzolimi diri kita pun tidak boleh, apalagi menzolimi orang lain. Betul lah. Di bulan non. Bukan berarti di bulan lain tolos, tidak. Terutama di bulan ini. Di bulan lain pun tak boleh kita berbuat dosa. Terutama di bulan ini. Di bulan nalit penatola ade. Di hari-hari biasa saja tidak boleh kita berbuat maksiat, ya. Apalagi di bulan ini. Makanya rukun ulama ayat di surah At-Taubah ayat 20. Kan masuk Dzulqa'dah. Dzulqa'dah na 2 bulan on jago muon. Dzulqa'dah, Dzulhijjah bulan haram. Banyak orang sekarang umat Islam tak peduli dia. Mau bulan haram, tak bulan haram, maksiat jalan terus na umat tak nak. Di bulan 2 kali lipat pahala. Di Januari. Siapa yang beramal soleh di bulan ini 2 kali lipat pahalanya, tak peduli apapun amal solehnya. Boleh ada membuat boru 2 kali lipat pahalanya. Itu dia. Surah At-Taubah ayat 36. Iya. Itu dia ya. Jadi itu dia, bulan ini siapa yang beramal soleh, benar. Ya, ayat 36. Masya Allah, tabarakallah. Jadi 2 kali lipat pahala. Jadi Ustaz menggosoni amal tak, perbanyak amal baik. Sa menek-menek ni amal kebaikan. Bawa pena mangela duri ngendalan, adongi daw paki dalani ela. Ade. Ulang sebalik na ibene buse pagi dalan di Sumarmara alakan itong na iba na kari anong dolak na suni ubay di dalan Sumarmara donganan niya kan ulang ipe 2 kali lipat deh dosa ni. Kalau bisa beramal soleh sebanyak-banyak bo pena menek-menek nabi seba mangela duri siandalan pinomat bertemu dengan saudara kita dengan wajah senyum. Maro mo pengajian non ulang kikit senyum. Teu ulang senyum bisa terus. Nantok senyum. Arana mulai ndak senyum kan. Senyum pena bisa kan maborat di berarti ngulu-ngulu ni bede bang. Lagu mikip pe borat kan. Susah berarti. Nong hebat depan anggungan ni ngulu-ngulu berarti ang benda bisa mikim. Pinomat at yang marsuo saja tok. Dia marsuo biar dengan alhamdulillah. Isa pa biar dengannya. Lek na bakutan. Mutong babatu se. Maksud na ulang siya itong mapait tumukoy kan. Matuwa na pet. Udah bosal marsui matuwa na pet muko muna kan. Ino nga na natataning yan. Nasatak miraso pananggungan mangulungulo niya kan. Bobe na sa dia satak buban ni ba tirak ko pala si patanda tu. Wala. Bartata so hindi sulang boto alak na pet di seminar na kan. So ni ronya alak na anaso nang madabayod nung ano niyan. Naibuti na marabulot di bagasan. Makanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu 2 bulan ini ya Dzulqa'dah Dzulhijjah ini dijaga. 2 bulan ini kita
perbanyak amal soleh. Sekecil-kecilnya amal soleh pun jangan ditinggalkan. Walaupun tadi dengan senyum, walaupun dengan membahagiakan hati saudara kita. Membahagiakan hati saudara kita pun itu ibadah. Tidak hanya sholat saja ada ibadah, puasa tidak, zakat haji bukan. Bukan hanya zakat, haji, sholat apa bukan. Membahagiakan hati saudara kita pun ibadah. Makanya disunnahkan juga di dalam Islam itu kita saling memberi hadiah. Ada salah nanti alumni SMP 3 ini buat satu hari berbagi kado, hari berbagi hadiah. Dia tong mas ulang marsipet bang, kan? Oh boleh ini siapa on busir udah tahu dia kan? Ulang sentuk semua ini. Karena Nabi sekecil apapun pemberian itu Nabi terima. Nah, itu kalau hadiah Nabi ambil. Tapi kalau hasil infak Nabi nggak boleh makan hasil infak. Nah, Nabi diharamkan oleh Allah memakan harta atau makanan yang berasal dari infak. Maka kita disunnahkan untuk saling berbagi hadiah. Apa itu? Agar tumbuh rasa sayang, agar tumbuh rasa cinta. Nggak ada salah sesekali memberi hadiah. Ada kelebihan rezeki, kasih hadiah kepada saudara kita, walaupun hanya dengan sebungkus permen. Alhamdulillah, kita terima juga itu kan. Tanpa kita menganggap enteng. Sekecil apapun hadiah yang diberikan oleh saudara kita, terima. Bentuk sebagai penghormatan kepada orang yang memberikan hadiah. Artinya kita jangan menyakiti hatinya kan. Nare menjagin palung lebih bagus suni paling degesnya kan ulang. Terimalah hadiah itu walaupun mungkin dengan lapang dada, walaupun mungkin tidak seberapa nilainya. Ikhwan akhwat, kakak abang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak-banyak kita beramal soleh ya di bulan ini, bulan mulia Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Apalagi ini nanti sebentar lagi Dzulhijjah kan, Dzulhijjah bulan haji. Ada pula nanti puasa hari Arafah nanti menjelang jamaah haji wukuf di Arafah. Itu juga jangan ditinggalkan ibadah puasa hari Arafah. Siapa yang puasa di hari Arafah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Itu pahalanya kan. Jadi kalau kita mau berbuat amal baik, banyak amal baik yang bisa kita lakukan setiap hari ya. Termasuk tadi menyenangkan hati saudara kita, itu pun termasuk ibadah. Dewa indah jawab peruannya mengidah saudaranya senang. SMS susah melihat orang senang, iri tolado iri, tapi iri dalam kebaikan. Adong dengan ni bandaringgas tahajud nanang ada tinggal to lado iba iri, tapi iri supaya bisa seperti dia. Yang tak boleh itu iri melihat ada saudara kita mendapat nikmat lalu kita ingin nikmat itu hilang dari dia. Itu yang tak boleh. Tertabu si Pak Anwar misalnya kijang Innova Ribbon Nabar misalnya kan. Bisa. Allah. Yo benar. Insyaallah. Indah tolong iba iri supaya nikmat itu hilang dari saudara kita nggak boleh. Tapi iri supaya kita bisa seperti dia itu boleh. Itu iri yang baik. Andun boyon nang ada tinggal sidokananya. Pun Nabi itu iri yang baik. Tapi kalau iri supaya nikmat itu hilang dari orang lain itu yang nggak boleh. Oleh karena itu menyenangkan hati saudara juga ibadah. Dia benar saudari ya, dok saudaranya ada kesusahan, menolong pinari ya. Padahal menolong saudara itu ibadah. Menyenangkan hatinya ibadah, menghibur dia juga ibadah. Ketika ada saudara kita yang sakit kita kunjungi itu ibadah. Bahkan dikatakan di kitab ini, ketika kita mengunjungi saudara kita yang sakit lalu kita mendoakan dia, itu ada malaikat yang mengaminkan. Maka hati-hati ketika kita ziarah mengunjungi saudara kita yang sakit, hati-hati dalam berucap, karena ada di situ malaikat yang mengaminkan ucapan kita. Maka kalau lagi ada saudara kita yang sakit, doakan kebaikan bagi dia, karena di situ ada malaikat yang berdoa dan mengaminkan doa-doa yang kita ucapkan. Maka jangan malas mengunjungi saudara yang sakit, karena itu ada malaikat yang mengaminkan setiap doa yang kita ucapkan di situ. Di situ juga lah kesempatan kita kalau ada doa-doa yang ingin kita panjatkan kan. Oleh karena itu berbuat baiklah kita, beramal solehlah kita, karena memang inilah modal kita. Makanya kata Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Pakailah pakaian
yang tidak akan lapuk, tidak akan pernah busuk, tidak akan pernah usang walaupun kita sudah mati. Indara busuk bajui, indara busuk pakaiani, ahame, takwa. Takwa itulah yang akan kita bawa mati. Nah, itulah pakaian kita yang sesungguhnya. Nah, pakailah pakaian takwa. Apa itu? Rasa takut kepada Allah. Siapa yang punya rasa takut kepada Allah dalam hatinya, maka dia akan selamat. On mamodal lagot mulak. Kita ini semua akan pulang. Sebagaimana kata Nabi, akmaru min ummati baina sittina wa sabaina. Oleh karena itu banyak kita lihat orang-orang saudara-saudara kita yang telah lebih dulu pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada yang meninggal karena kecelakaan bus, ada 11-12 orang mati, ada meninggal ibu dan anaknya 2. Innalillah, ya kan? Ada yang meninggal ibu-ibu guru 11 orang. 10 orang ya, 10-11 orang ditimpa oleh mobil pasir, sekali pergi meninggal 11 orang. Ya kan, sampai ada videonya itu, ruang kelas yang kosong itu sepi karena gurunya tak ada, karena telah berpulang ke rahmatullah. Mereka telah pergi, mereka telah kita ketahui akhir hidupnya. Nah, kita yang hidup ini nggak tahu kita bagaimana akhir hidup kita. Ya kan, ada yang meninggal di rumah sakit, ada yang meninggal di jalanan, ada yang meninggal di kamarnya, ada yang macam-macam. Nah, makanya kita selalu berdoa bagaimana agar hidup kita ini husnul khotimah. Oleh karena itu, persiapkan amal. Kata Rasulullah SAW bahwa manusia yang paling cerdas adalah manusia aksaruhum zikrun lil maut. Manusia yang paling banyak mengingat mati. Itu yang paling cerdas. Bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tampan, paling cantik, paling terkenal, paling tinggi. Tidak. Kata Nabi, manusia yang paling cerdas adalah manusia yang banyak mengingat mati, ya. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksaruhum zikron lil maut wa aksaruhum istidadan lil mauti ulaikal aqyas. Orang yang banyak mengingat mati dan orang yang paling siap dirinya, paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian, itulah yang paling cerdas. Kenapa? Karena dia tahu suatu saat dia akan pulang. Nakkan mulak deh. Bahkan ada yang sudah menyiapkan kain kafannya, ada yang sudah menyiapkan pemakamannya, ada bahkan yang sudah berwasiat kepada anak-anaknya. Itulah mereka yang cerdas, karena dia tahu dia akan pulang. Karena dia tahu dia akan pulang, maka dia tak main-main di kehidupan dunia ini. Maka orang beriman itu dia lebih mencintai kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, tidak, karena kita memang masih di dunia. Dunia inilah tempat kita untuk menanam. Nanti kapan kita panen? Di akhirat. Maka pakailah dunia ini untuk tempat kita bercocok tanam agar nanti ada yang kita panen di akhirat. Berbuatlah amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Tapi memang naboratan on. Naboratan kok makkarejohon napa deh. Naboratan makkarejohon amal soleh. Padahal sholat itu cuma sebentar. Ya kan 5 menit nggak sampai. 5 kali 5. Nah, 25 menit cuma dalam sehari waktu yang disita. Padahal kalau main handphone tahan kita berjam-jam, ya kan. Kenapa kalau ibadah mahdo, sholat, zakat, puasa kita nggak mau gitu. Ada ibadah mahdo, ada ibadah goiro mahdo. Ibadah mahdo itulah sholat, zakat, puasa, haji, itu ibadah mahdo. Goiro mahdo itu tadi menyenangkan hati saudara kita, bertanggung jawab menafkahi keluarga, itu ibadah. Bertanggung jawab menafkahi keluarga juga ibadah. Nah, ini jangan salah. Itu ibadah, itu suami istri itu ibadah. Nah, kan? Bekerja ibadah. Itu semua ibadah. Berdagang ibadah. Cuma ibadah yang goiro mahdo. Nah, cuma memang dalam ibadah ada panduannya. Tidak bisa kita sembarangan beribadah, apalagi ibadah mahdo. Ada tata cara yang diajarkan, bagaimana tata cara sholat, tata cara haji, tata cara umroh, tata cara puasa. Ini kita belajar ilmu. Oleh karena itu, manusia yang paling sering ingat mati dan paling banyak persiapannya untuk menghadapi kematian, itulah yang paling cerdas. Paling cerdas itu begitu. Sudah menyiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Mereka inilah manusia yang paling pintar, kata Allah. Itulah yang paling pintar. Maka orang yang mempersiapkan dirinya menghadapi kematian, mereka pergi dengan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Mulia di dunia dan mulia di akhirat. Maka tidak ada kemuliaan tanpa kita mendekat kepada Allah. Kita mau mulia tapi kita jauh dari Allah, itu nggak mungkin. Kalau kita mau mulia di dunia, mulia di akhirat, maka dekati Allah.
Maka rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu akan dicapai kalau kita dekat kepada Allah. Nah, poranya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tapi jauh dari Allah itu tak mungkin. Dari mana jalannya bisa sakinah rumah tangganya kalau rumah tangga itu jauh dari Allah, tidak mengingat nilai-nilai ibadah kepada Allah, tidak melaksanakan sholat, tidak membayar zakat. Ini nggak mungkin sakinah mawaddah warahmah bisa dicapai. Maleleng mana mau rumah tanggunnya, nah sudah berdoa sakinah ibu tuhnya kan, maha tua ada nomor porang dia kan. Nah, itu kenapa? Mungkin karena kita jauh dari ayat-ayat Allah, jauh dari perintah Allah. Sakinah mawaddah warahmah itu dalam rumah tangga akan dicapai kalau kita mendekat kepada Allah. Itulah rumusnya. Porra sakinah mawaddah warahmah rumah tangga dekat kepada Allah, maka akan tercapai sakinah mawaddah warahmah. Kalau keluarga kita jauh dari nilai-nilai wahyu, jauh dari nilai-nilai tuntunan Rasul, nggak akan tercapai itu sakinah. Nah, makanya banyak hari jadi rumah tangga bubar gitu kan, hanya karena gara-gara masalah sepele. Bahkan hari ini hampir kita lihat ada tiap hari aja berita kematian macam-macam, ya kan? Ada karena istri cemburu, suami cemburu, macam-macam di situ. Ada karena terlilit hutang dan berbagai macam. Itulah karena semuanya kita intinya jauh dari nilai-nilai apa yang disampaikan oleh Allah. Mau sakinah mawaddah warahmah, maka jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik suami, istri, anak-anak. Indah. Anggo itu si sakinah sing busi dan ini. Allah. Mula dong naros si sakinah ko na dong busi si mawaddah. Allah. Sakinah mawaddah si rahmah kan. Mawaddah nanti. Insyaallah. Kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah manusia paling cerdas tadi. Manusia yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya menghadapi kematian. Masiap dong. Ranam bolebat isapai. Masiap dah mula kok mati. Indah ustaz nih deh. Ya dong dibutamu jamaah ama piga. Masiap dah ustaz. Masiap ustaznya. Masya Allah. Ibu biar orang suri naman jauh. Testing. Masiap dah ibu-ibu nak mulakon. Masiap ustaznya. Oh, Masya Allah, ni betul kan? Allah, arahan Ustaz. Arahan Ustaz isosal kun pi nanong gunanan niya kan? Yorong-orok, na tarsungoni mangulung-ulunnya. Ini kematan nama ada sungoni niya. Allah, nasaru pun nama mangulun na sumangulun niya kan? Allah. Makanya persiapkan diri. Siapkan diri. Kalau kita itu harus siap. Siap tak siap, dia akan datang kan? Nakan narome, siap naso siap narome. Terus semua ni makan umak nasi turuk, ayak nasihat, anak na togos. Napa jolo ke anak ni mana togosi? Umak na masih turuk belasan tahun, nda meninggal lebih sampai nari. Anak ni busino ke pa jolo. Bayak pun me. Itulah dia kan. Kalau secara logika kita pakai, harus negara umat ni makai pajolo. Ma belasan tahun nasi turuki payak saja. Alak lini pinai saja empaturin na belasan tahun na sobar jum ada bayi ti. Ai ma. Ternyata butomu anak ni ru pajolo ke. Torang hari ligini jam 10 naisi be. Majoga ligini jam make. Nah, semua ni mah ajali. Kita enggak tahu bagaimana ajal kita kan. Karena memang kalau kita tidak ingat akhirat, kita enggak akan takut kepada Allah. Jadi perlu dimunculkan rasa takut terhadap negeri akhirat, rasa takut akan kematian. Supaya kita termotivasi untuk beramal. Ranang go indah ingot nagot mati, naman jogal saja orang nanti tion. Oh lo, ingat negeri na menyimpang saja orang. Makanya sesekali kita diperintahkan untuk ziarah kubur boleh apa? Untuk melembutkan hati. Mula jogal dirasa hati-hati, narap ade ziarah memang. Seingat bayat kinai nakkan namulak dua. Kinenakan na kero nagot tinggal konon dusuli na mga lon managot bitik konon dusuli anak kadang rali mga bitik turo kan. Jadi banyak mengingat mati dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bagaimana kalau ada orang yang dia berharap untuk mati? Gunan mematinya dia ada hukum ni. Maka para ulama menyebutkan makruh hukumnya mengharap mati. Indah haram makruh. Makruh hukumnya mengharap mati.
Hukumnya makruh bagi seseorang yang berharap dirinya segera meninggal dunia atau berdoa agar meninggal dunia karena ditimpa kemiskinan, karena ditimpa penyakit dan sebagainya. Makruh. Mamar tahun namar penyakitinya. Gari mati masungoninya, tinara mati-matinya. Makruh hukumnya. Makruh hukumnya kita berharap mati karena susahnya kehidupan. Kata Rasulullah SAW, janganlah salah seorang di antara kalian berharap meninggal dunia karena musibah yang menimpanya. Nabi melarang, jangan kita berharap meninggal dunia. Jika ia terpaksa berharap meninggal dunia, maka ucapkanlah adong doana. Jadi mula borat penanggungan ini. Ama doana ya jarkon Nabi, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani makanat al wafatu khairan li. Artinya bahasa Indonesia nanti, nah bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik bagiku. Imaduana, ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Ima doana. Jadi ulang berharap mati, tapi ucapkanlah doa ini, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik bagiku, ya Allah, wafatkanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Mula madung bosan mangulu. Adong di sana bosan mangulu. Nirakuna adong ate. Arana tagi de mangulu di dunia nanti. Amal pena sosok harus dia de pe. Oh lo, naso cukup de pe. Nakut berjuang depan pabahat biama sobahat pahalo nakut obanon mulak, apalagi di bulan haram Zulqaidah, Zulhijjah. Oleh karena itu, kenapa begitu? Ada hikmah di balik larangan berharap kematian ini. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis dari Ummu Fadl bahwa Rasulullah SAW mendatangi Abbas radhiyallahu anhu yang sedang merasakan pedihnya sakit. Rona bintatu sahabat namar goar ada Abbas radhiyallahu anhu. Abbas sedang sakit. Lalu Abbas berharap agar dia meninggal dunia. Sahabat Nabi ini, Abbas ini berharap agar meninggal dunia. Maka Rasulullah berkata kepada sahabat Abbas, apa kata Nabi? Ya Abbas, hei Abbas. Abbas ini paman Nabi. Wahai paman Rasulullah, janganlah kamu mengharapkan kematian, karena sesungguhnya jika kamu adalah orang yang berbuat kebaikan, maka kebaikanmu dapat semakin bertambah. Wah, ngapa dia tung bayaya teh? Asyik mengharap ya meninggal. Ngolak ngapa dia tung berharap mak panjang umur supaya bertambah amal kebaikan. Kan? Nah, maka kebaikanmu dapat semakin bertambah, dan hal itu tentu lebih baik bagimu. Jika kamu adalah orang yang berbuat jahat, maka jika ajalmu diakhirkan atau ditunda ajalmu, sementara kamu adalah orang yang suka berbuat amal jahat, amal buruk, dan kamu mengharapkan keriduan Allah, maka hal itu lebih baik bagimu. Bope namar amal jahat sadaboy tianggo ridho ni Allah, tetap dia berharap ridho Allah, kata Nabi, maka itu lebih baik bagimu daripada mengharapkan kematian. Bope na jahat iba, nabahat dosa niba, tailes totop dia berharap ridho ni Allah. Memang pendosa dia misalnya kan, tapi berharap iba ridho ni Allah, maka itu kata Nabi lebih baik bagimu. Janganlah berharap kematian. Oleh karena itu, seseorang diperbolehkan berharap mati jika ia khawatir agamanya terkena fitnah. Hanya itu. Seseorang boleh berharap mati kalau dia khawatir agamanya terkena fitnah. Hal itu tidak makruh baginya. Mengenai itu Rasul mengatakan ada doanya. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbul masyakin wa antaghfirli wa tarhamni. Ya Allah, sesungguhnya hanya kepada Engkau aku memohon, kemudian melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, mencintai orang miskin, serta mendapat ampunan dan kasih sayang-Mu. Jika Engkau hendak memberikan cobaan kepadaku, ya Allah, cabutlah roh hamba dalam keadaan tidak terkena cobaan. Jadi cabut merdoa ya, saya cabut Allah nyawanya pas, jangan lagi sedang kena ujian berat atau kena ujian fitnah. Pas bisa meninggal pas ona fitnah kan nah hajib deh. Pas lagi di fitnah dia, ada fitnah yang menimpa kemudian dia meninggalkan, itu cobaan yang berat.
Maka kita berdoa, kalaupun Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan tidak terkena fitnah. Karena itu kata Rasulullah SAW, itulah yang disarankan kepada kita. Jadi ya Allah, hamba memohon cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu, serta cinta kepada amal yang mendekatkanku kepada cintamu. Ini doanya. Ya Allah, hamba memohon cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Jadi kita memohon cinta Allah dan cinta orang-orang yang cinta kepada Allah. Makanya kita disunnahkan juga meminta doa orang-orang yang cinta kepada Allah. Doa-doa orang yang soleha. Boleh kita meminta doa, Ustaz, doakan saya kiai, doakan saya syekh, doakan saya supaya hati saya dilembutkan, hati istri saya dilembutkan, hati anak-anak saya dilembutkan. Doakan ya syekh. Boleh kita meminta doa. Didoakan orang-orang soleh itu boleh, karena mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah, dan kita cinta kepada mereka karena mereka juga cinta kepada Allah. Itu boleh kita meminta doa orang-orang yang soleh-soleha. Kemudian berikutnya, memang bagus kalau seseorang itu dia umurnya panjang, bagus. Tapi umur yang panjang yang disertai dengan amal soleh. Kata Rasulullah SAW bahwa keutamaan umur yang panjang adalah kalau dia umur yang panjang itu dipakai beramal soleh, maka itu adalah sebaik-baik umur. Dia umurnya panjang lalu amalnya beramal dengan amal soleh. Kata Rasulullah SAW, ditanya oleh Abu Bakar, berkata bahwa seseorang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling beruntung? Isyadullah ya Rasulullah, halakna paling beruntung ijat dunia. Maka kata Nabi, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling beruntung di dunia ini panjang umurnya dan beramal baik. Ginjang umurnya, amalnya amalna soleh. Ini manusia na beruntung. Kemudian ia bertanya lagi, sahabat ini, siapakah manusia yang paling rugi? Rasul berkata, man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang paling rugi adalah panjang umurnya namun buruk amalnya. Mana manusia yang paling merugi. Oleh karena itu, kalau kita dikurniakan Allah umur, maka kita pakailah umur itu untuk beramal soleh. Padang buse marsui opung-opung salah doa kiamangnya. Doa ni tapanjatkon ni setiap solat, habis solatinya. Maksudnya tulang dia usir wasi salah doa ni ku Allah. Doa ni betul, Allahumma tawil umurna. Ya Allah, panjangkan umurku ni ya. Dung betul ni ramu bere ni ginjang umurku. Abu sih mana tinggal sada aun ya. Ujung na narak paturanya amar umur 70 80. Amar masak na dia sada mabaya bere bagasannya. Raku na salah do podo ini ya. Allah. Seharusnya nanggo panjang umur dipanggil dunia. Bu jadi ngusun itu tulang biado niku. Umur na berkah ni buse mah. Allah, panjang dan berkah. Arana ginjak pe umur ni. Ang na berkah do inda diisi amal soleh kan susah judi be. Soalnya makiluan niyo pupuy na kin. So ada may boto tinggal lamang ope mulak majola tu bagas jolo bo pe mangaji ti masujiton ucok ko majolindahan niya. Lanang may pardani bagas makiopo da buru. Kan? Ibu saya banyak salah dibutuh doa ini ibu saya. Tung bayan orang kuat. Maka mintalah umur yang panjang dan barokah. Panjang dan dipenuhi dengan amal kebaikan, dipenuhi dengan amal yang soleh. Oleh karena itu, Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa tanda-tanda seorang husnul khotimah menurut perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan istiqmaluhu." Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah membuatnya melakukan amal kebaikan. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah membuat seseorang melakukan amal kebaikan? Rasul menjawab, yuwaffiquhu li'amalin sholihin qabla maut. Allah membimbingnya untuk melakukan amal soleh sebelum dia meninggal dunia. Kemudian Allah cabut umurnya, Allah cabut nyawanya. Itu orang tanda-tandanya husnul khotimah. Di akhir hayatnya menjelang habis umurnya dia beramal soleh. Mana contohnya? Kemarin ada gembong narkoba namanya Freddy Budiman, ya kan? Begitu dia sebelum dia ditembak mati,
dia benar-benar bertobat kepada Allah, lalu seluruh mereka menyaksikan bahwa jenazahnya beraroma misk, beraroma wangi parfum yang amat luar biasa. Itu tanda-tanda husnul khotimah. Allah berikan dia, Allah jadikan dia condong kepada kebaikan, beramal soleh sebelum ajalnya tiba. Itu berarti tanda-tanda husnul khotimah. Jadi dia matanda nostaki matanda menjelang akhir ayat nia bahati amal soleh. Berarti ima husnul khotimah. Allah berikan dia husnul khotimah. Ima tanda-tanda. Makanya hati-hati kalau kita mau bermaksiat, mabiari bapak semarah maksiat tiba isi busero. Aido. Makanya mulai bermaksiat ya Allah. Orang pas mati aku semua kan ada orang yang Allah wafatkan begitu. Ditemukan misalnya kan seorang apalah gitu kan, seorang pejabat mati di hotel bersama seorang masuk berita buse indap sada TV, opat TV 5 TV masuk keluarga ni buse mau bayar ini makan. Mau jangan begitu. Kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, lagi beramal soleh, lagi sholat, lagi haji, lagi umroh, lagi sujud, lagi menyenangkan hati saudara kita, lagi berpuasa. Disitulah kalau Allah mau cabut-cabutlah nyawa kita, kan karena kita diwafatkan dalam keadaan beramal soleh. Tanda seseorang husnul khotimah, Allah jadikan dia menjelang akhir hayatnya beramal soleh. Kemudian orang yang setiap muslim kita diperintahkan berbaik sangka kepada Allah. Jangan kita berburuk sangka walaupun kita sakit. Gak boleh kita berburuk sangka, ya Allah nacik mada pembenan bonda ya Allah. Oh dah tuat kuasi malang atu asin dalang atu sianya senggok kala isun tu sia masuk ni ulang tua unia kan. Oh loh. Dan tahana bidondanya kan. Akhirnya banyak orang juga di berita kita lihat, berita di TV itu akhirnya tak tahan dia menerima cowok, akhirnya dia bunuh diri karena sakit yang menahun, ya kan? Karena hutang yang sudah menumpuk tak mungkin terbayar, ada pinjol, ada judol dan segala macam yang akhirnya masuk di TV ini mendapat idapuri gatung karena terlibat pinjaman online. Ada yang membunuh dengan masya Allah, ya kan? Ini perlu kita perhatikan, hati-hati kita dalam beramal. Oleh karena itu usahakan kita tetap beramal soleh. Anggu kira-kira mau menyimpang-nyimpang, rotu pengajian, rotu majelis alumni SMP 3, kan? Arana dong sendongan apa ingot kor. Pak Anwar, melakukan solat naron. Jalan kan? Kan? Ulang, arana dong son, bawa pesongan dongan-dongan naso soleh. Arana lay cinta supaya kita mendapatkan kebaikan. Mereka ingin kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan. Tak ada di sini orang, saya yakin gak ada di sini nih yang ingin kawannya celaka, kan gak ada. Masuk gari marah-marah masyahan ya kan. Ulang. Bisa doakan kebaikan bagi dia. Itu dia. Oleh karena itu berbaik sangka kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, la yamutunna ahadukum illa wa yuhsinu billahi zon. Janganlah meninggal dunia seseorang kecuali dia dalam berprasangka baik kepada Allah. Harus berhusnujon, jangan suujon, husnujon. Arupena pada dengan ini husnujon me basongoni. Berbaik sangka, mungkin nasilap deh, mungkin nalupa deh. Kita berbaik sangka kepada Allah. Itu dia, kita dianjurkan berbaik sangka dalam keadaan apapun, walaupun kita tertimpa musibah, karena tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali itu dikarenakan akibat dari perbuatan dan dosa-dosa kita sendiri. Nah, konsi pasal alak orang-orang ni syahadon jadi syialau lulu saunnya kan. Mungkin itu karena kesalahan kita sendiri. Mungkin ada dosa-dosa dulu yang belum kita istighfar. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang belum kita taubati. Makanya kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Allah suka dengan orang bertobat. Allah suka dengan berarti orang-orang yang mensucikan diri. Bukan saja ada orang yang lalu berbuat dosa lalu dia alim, belum tentu. Karena Allah mengatakan Allah suka dengan orang yang bertaubat. Siapa orang yang bertobat? Berarti para pendosa, orang setiap senantiasa berbuat dosa. Siapa para pendosa? Ya, kita manusia-manusia biasanya tak luput dari dosa. Kadang kita berprasangka buruk, kadang kita ada sedikit iri. Ini kita banyak-banyak bertobat kepada Allah. Kita diperintahkan untuk bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, akhwat, kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi
Kemudian kalau ada sakaratul maut datang kepada seseorang, moladong meninggal, biadon. Maka doa dan zikir untuk orang yang sakaratul maut. Diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza hadartum al-marida awil mayyita faqulu khairan fa innal malaikatu yu'minuna ala ma taqulun." Ini yang saya sebutkan. Jika kalian menjenguk orang yang sakit, mulakeba mengunjungi dongan namarun atau orang yang akan meninggal dunia, maka ucapkanlah ucapan yang baik karena para malaikat mengamini doa yang kalian lantunkan. Jadi hadis riwayat dari Ummu Salamah. Jadi mulai mengunjungi sakit, ucapkan yang baik, ucapan-ucapan yang baik karena ada di situ malaikat yang mengaminkan. Jadi hati-hati. Memang kita disuruh ziarah mengunjungi saudara kita yang sakit, di mana di situ ada malaikat yang mengaminkan doa-doa kita. Maka dari Ummu Salamah juga berkata ia saat Abu Salamah meninggal dunia. Jadi Ummu Salamah alak lainnya warna Abu Salamah. Jadi Ummu Salamah berkata saat Abu Salamah alak lainnya si Abu Salamah meninggal dunia, aku datang menghadap Nabi. Dung meninggal alak lainnya si Ummu Salamah royatu Nabi Muhammad. Amirukonya, wahai Rasulullah, Abu Salamah telah meninggal dunia. Alak laikunya kan. Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Nabi berkata, katakanlah Allahumma gfirli walahu wa akibni minhu ukuba hasana. Artinya, ucapkanlah kata Nabi, ya Allah, ampunilah aku dan dia dan berilah ganti yang lebih baik darinya untukku. Ini doanya. Kalau kita ada keluarga yang ditimpa musibah, ucapkan Allahumma gfirli walahu wa akibni minhu ukuba hasanatan. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan dia dan berilah ganti yang lebih baik darinya untukku. Allah kabulkan tidak doa ini? Allah kabulkan doa Ummu Salamah. Siapa Allah kasih ganti suami Ummu Salamah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapkan doa ini kalau kita tertimpa musibah, apapun musibah itu. Akan Allah berikan ganti yang lebih baik. Mana tahu Ummu Salamah bahwasanya Allah memberikan dia suami yang lebih baik dari suami sebelumnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Allah kabulkan doanya Ummu Salamah. Maka ada panduan di dalam Islam. Kalau kita tertimpa musibah, ada ucapan doanya. Ada. Selain kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada doa yang diajarkan kepada kita. Kemudian Ummu Salamah berkata, Rasulullah mengunjungi Abu Salamah. Jadi Rasulullah mengunjungi suaminya Ummu Salamah, itu Abu Salamah, ketika Abu Salamah akan meninggal dunia. Ketika itu pandangan mata Abu Salamah tertuju ke suatu arah. Karena itu beliau memejamkannya, kemudian beliau bersabda, setelah meninggal Abu Salamah, matanya terbuka melihat ke atas. Kemudian Nabi menutup mata itu. Inilah adab. Kalau ada keluarga kita meninggal, matanya masih terbuka, maka tutupkan mata itu. Kemudian Rasulullah berkata, innar ruha ijakubido tabi'ahul basor. Sesungguhnya ketika roh dicabut dari jasad, diikuti oleh pandangan mata yang meninggal dunia, oleh mata si mayat tadi. Ipayutia de ruhne na keluaribo. Maka nama ton ya adab ginjang. Ini somata na adab ginjang iasi. Ne payutne de ruhne keluar. Indah. Ada nanti bab khusus. Indah. Ada bab khusus nanti tentang itu. Bolehkah orang yang meninggal dunia itu siapa yang boleh ditunggu? Kalau nanti ada keluarga meninggal, siapa saja yang boleh ditunggu? Itu ada babnya nanti. Maka orang yang meninggal itu dia mengikuti ruhnya, makanya matanya terbuka, dia ikuti ruhnya yang keluar itu. Maka Rasulullah kemudian mengajarkan doa. Apa kata Rasulullah? La tadawala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian berdoa untuk diri kalian kecuali dengan doa yang baik. Fa innal malaikatu yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya malaikat mengaminkan doa yang kalian ucapkan. Jadi inda toleba mardoa nasopade itu diri ini, Pak. Doakan kebaikan karena malaikat mengaminkan. Kemudian Nabi berdoa, apa doa Nabi? Allahumma gfirli Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abi Salamah, warfa' darajat, angkat derajatnya fil mahdin, ke derajat yang paling tinggi.
Nah, ini kalau ada keluarga kita meninggal, doakan ini. Allahumma gfir li, sebut namanya. Allahumma gfir li Abi Salama warfa' darajatuhu fil mahdiyin wahluf fi akibihi fil gobirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nurihi lahu fi. Yang artinya, ya Allah, ampunilah Abu Salama, tinggikanlah derajatnya bersama al-mahdiyin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadikanlah engkau penggantinya dalam memperbaiki keluarganya yang tersisa. Ampunilah kami dan dirinya, wahai Tuhan semesta alam, dan lapangkanlah kuburnya dan limpahkanlah cahaya yang menerangi kuburnya. Inilah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kalau ada orang yang meninggal dunia, kita diperintahkan untuk mentalkinkan dia. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Kalau ada orang yang meninggal dunia, ajarkan dia kalimat la ilaha illallah. Ajarkan dia, bisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Boleh ditambah dengan Muhammadur Rasulullah, boleh. Atau la ilaha illallah saja pun Ustaz, boleh. Boleh ditambah dengan Muhammadur Rasulullah, boleh. Kemudian Rasulullah berkata, dari riwayat Mu'az bin Jabal, Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir hayatnya, hidupnya, ketika nafasnya dicabut dia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ada sahabat bertanya, meskipun dia pezina ya Rasulullah? Iya. Meskipun dia seorang perampok? Iya. Meskipun dia seorang pendosa? Iya. Maka sahabat itu heran. Nah, hebatnya. Nah, pendosa ada bayi, pezina, pemabuk, tapi kalau akhir hayatnya mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah. Awalnya Mu'az bin Jabal tak mau menyebutkan hadis ini. Asik mabiria bermaksiat kalak saroranya lah. Arana tong isi akhir hayat kalimat ni la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu Rasulullah menjamin. Makanya Mu'az bin Jabal bertanya, meskipun orangnya pendosa? Iya. Meskipun dia seorang pezina? Iya, kata Rasul. Geleng-geleng kepala Mu'az bin Jabal, lah hebat madungannya. Inilah luar biasanya umat Rasulullah. Tapi ulang betung bisa gara-gara ni kakak naron, ya ampuni doang la ilaha illallah nya kan. Pigo sama jolo nya. Ulang, tak ada jaminan kan. Nah, dong jamin tak masuk sempat dia mengucapkan nah. Oh, nah sempat dia la ilaha illallah. Oh, songon Fir'aun ni kan sini deh. Fir'aun pun kata sempat dia bertobat. Baru dia mengatakan aman nabi Rabbi Musa wa Harun. Nah, pedosidung nyot malaikat Jibril mati. Nah, itu hari mau tobat nih. Nah, makanya kalau mau bertobat jangan sampai nyawa berada di kerongkongan. Itu dia ya. Oleh karena itu janji Nabi itu. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kemudian terakhir, sebenarnya ini banyak tapi kapan-kapan kita sambung lagi. Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita tertimpa musibah, apapun musibahnya, baik itu yang meninggal dunia, kehilangan, apalagi wana sang ama musibah, na tertuk-tuk, nama dabu, Allah sang asa saja musibahnya, maka bacakan doa ini, kata Rasulullah. Abu Salama berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma ujirni fi musibati wa ahlib li khairan minha illa ajrahullah fi musibatihi wa ahlafalahu khairan minha. Jadi siapa yang dia tertimpa musibah lalu membacakan kalimat istirja pertama, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalimaton dabo kakak abang nanggu akun adong na meninggal baru capon tidak. Mago HP ni ba innalillah, mago epeng ni ba innalillah, madabu iba innalillah, anak ni ba marun innalillah. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Baru ditambah dengan doa. Nah, apa doanya tadi? Segalanya dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tambah lagi, ya Allah, berilah hamba pahala karena musibah yang menimpa hamba, dan berilah hamba ganti yang lebih baik daripadanya. Ya Allah, lehen dia pahalo karena musibah na menimpa awal, dohot lehen dia gotina paling pade daripada musibahon. Maka tidak ada yang dia dapatkan kecuali Allah akan memberikan baginya pahala karena musibah itu dan memberikan ganti yang lebih baik baginya. Sebagaimana tadi Ummu Salamah ketika ditinggalkan Abu Salamah, dia mendapatkan ganti dari Allah, yaitu suami yang lebih baik. Tidak ada lagi suami yang lebih baik dari Abu Salamah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Makanya nanti di akhirat pun begitu.
Orang yang tidak mendapatkan jodoh di dunia ini, nanti akan Allah kasih juga jodoh yang seiman, yang lebih baik dari dia di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang mengucapkan doa ini, kalimat istirja, segalanya dari Allah, segalanya kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah yang menimpaku, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik. Maka insya Allah akan Allah berikan ganti yang lebih baik daripada musibah yang menimpa dia pada hari itu. Mula nama aku nak kinjok tangan sangat efek 10.000 ilain Allah gotina lebih baik daripada apa musibah yang menimpa kita. Jadi ada panduan doa-doa, maka ucapkanlah doa-doa ini, amalkan doa-doa ini, mudah-mudahan hidup kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sial hidup kita kan. Karena kalau kita banyak bermaksiat, maka hidup kita akan banyak tertimpa sial. Maka kalau terasa sial hidup, itu diakibatkan tidak lain karena dosa-dosa kita. Jangan salahkan orang, salahkan diri sendiri. Banyak kita istighfar, astagfirullah. Kalau kita tertimpa musibah, astagfirullah. Mungkin ada dosa yang belum saya istighfari, ada dosa yang belum saya taubati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita langsung menyalahkan orang. Dia benar cepat tadi pasal lawan. Orang-orang di syadu sudah segon ya kan. Tidak begitu. Mungkin ada juga kesalahan diri kita. Jadi ucapkanlah kalimat-kalimat baik ini, maka insya Allah hidup kita akan mendapatkan keberkahan, dan hidup kita mendapatkan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kakak abang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu saja dulu yang bisa kita sampaikan hari ini. Sebenarnya masih banyak. Ini kitab yang amat tebal. Ini juz 2 saya ambil, fikih sunnah Said Sabiq. Ini ada lebih dari hampir 1000 halaman ya, 800 halaman. Ini ada lagi nanti bagaimana sikap kita, adab-adab dengan orang yang meninggal dunia. Kalau ada orang meninggal dunia bagaimana, ada di sini 7 poin. Apa yang dilakukan. Di sini saya bacakan dulu sebentar kisi-kisinya. Mana tahu insyaallah kesempatan berikut kita ini ya. Ada yang pertama mentalkinkan, itulah mengajari kalimat la ilaha illallah. Kedua, buat dia menghadap kiblat. Orang yang meninggal dunia disunnahkan menghadap kiblat. Meninggalnya menghadap kiblat. Karena Nabi dan sahabat mencontohkan. Putri Nabi Fatimah ketika 8 bulan setelah Nabi meninggal, maka dia juga menghadap kiblat. Ketika dia tahu dirinya sudah mau meninggal dunia, dia menghadap kiblat. Maka sunnah menghadapkan orang yang meninggal dunia hadap kiblat. Itu yang kedua. Yang ketiga, adabnya adalah membacakan surah Yasin. Siapa yang membacakan surah Yasin kepada orang yang akan sakaratul maut, maka insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum meninggal. Kalau sudah meninggal gak dipermudah lagi. Sebelum sudah mau ada tanda-tanda sakaratul maut, maka itu disunnahkan membaca surah Yasin. Bacakan surah Yasin, bacakan talqinkan. Kemudian yang keempat, pejamkan matanya kalau sudah meninggal dunia. Yang kelima, tutupi seluruh tubuhnya agar tidak nampak perubahan yang terjadi di tubuhnya. Orang meninggal ada perubahan dalam tubuh. Mungkin ada keluar darah, mungkin marpelgokan segala macam. Ini ditutup tubuh orang yang meninggal dunia, sudah supaya tidak nampak aibnya. Dia markir bagian apa tidung meninggal dunia kan markir. Itu ditutup. Kelima, keenam, bersegera mengurus jenazah. Kalau tidak ada lagi yang mau ditunggu, maka segera mengurus jenazah. Kedelapan, bayar hutang. Kalau ada hutang daripada si mayit, maka bayarkan. Nah, itu dia ya. Itulah beberapa adab untuk orang yang meninggal dunia. Kemudian ada nanti menyampaikan berita kepada kerabat, kemudian hukum menangisi jenazah, bagaimana boleh nggak kita menangis kalau ada orang meninggal dunia keluarga kita, bagaimana hukum meratap, hukum berkabung bagi wanita, menyediakan makanan bagi keluarga si mayat, dan seterusnya. Ini insya Allah di pertemuan berikutnya kita bahas. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur barokah, kesehatan, rezeki yang lapang. Mudah-mudahan insya Allah kita semua bertemu dalam keadaan yang baik. Majelis ilmu, yang dimana majelis ilmu ini lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Isena hadir di majelison lebih baik daripada dia sholat sunnah 1000 rakaat. Juga ada dia sholat sunnah nita 1000 rakaat. Nah juga ada sholat sunnah nih, tapi ada 1000 rakaat. Maka isena hadir sadarion majelis ilmu, maka dia pahalanya lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Apalagi di bulan haram 2 kali lipat.
Isina hadir di majelis ilmu sadiran 2 kali lipat pun pahalana insyaallah di sisi Allah daripada di hari-hari yang biasa. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dari Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tahu dong marsapa atau lualak atau lama sebelum masuk. Jalan baru lebar.